Iya iki lho. Ada Pak Edi. Itu siapa itu? Cepet videoan. Cepetan. Gua bokar. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU bersama saya Andi Utomo alias Mas DU. Dan di video kali ini lagi-lagi ya Mas DU akan membahas tentang satu pengusaha yang fenomenal di Surabaya, yaitu Jan Huadiana ya, yang mana sudah berjilid-jilid nih Mas DU bahas videonya, yang mulai dari kemunculannya pertama bersama Cak Armuji waktu itu ya, yang menentang Cak Armuji dikatain penipu dan segala macam. Lalu digeruduk kementerian ya, menteri pun dibuat bulan-bulanan. Aduh ya. Lalu akhirnya ditutup ya sama wali kota ya, Cak Eri ya. Cak Armuji kan wakilnya ya, itu Pak Wali Kotanya Cak Eri itu ditutup usahanya, udah disegel ya. Pernah juga disegel sama masyarakat, pernah ya. Didatangi Gubernur Hovifah, pernah ya. Sudah terakhir disegel sama Cak Eri. Baru-baru ini bocor video ya, bahwa perusahaan Jan Huadiana itu ternyata masih buka diam-diam guys ya, bisa ngantor diam-diam. Waduh, gimana selengkapnya? Itu terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian pendatang baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Oke ya, ini kita lihat, let's go ya. Bukan ini ya, ini kan Deddy Mulyadi ini ya. Lanjut. Nah nih. Hari Jumat pada tanggal 18 April kemarin itu saya mendampingi bersama-sama dengan Ibu Gubernur, Ibu Khofifah, untuk mengadakan pertemuan secara private, secara pribadi dengan pasangan pengusaha tersebut, yaitu Ibu Jan Huadiana dan beserta suaminya. Di mana saat itu sebetulnya arahan daripada Ibu Gubernur adalah supaya kasus permasalahan ini bisa segera terselesaikan dengan baik dan benar, tanpa harus terus berkelanjutan dan tidak membuat gaduh. Nah, tapi yang saya temui saat itu adalah suatu pernyataan yang ternyata berbelit-belit buat saya. Karena saya bilang, saya bersedia membantu, saya bersedia membantu turun menuntaskan apa yang terjadi demi supaya staf ini ataupun pegawai yang ijazahnya tertahan ini bisa segera mendapatkan ijazahnya kembali dan bisa bekerja kembali. Ya, ini kronologinya ya. Tapi yang terjadi adalah yaitu tadi berbelit-belit, dan seolah-olah intinya dari pemilik ini, Ibu Jan Huadiana ini, intinya dia menolak, bahwa dia berpikir saya tidak yang menerima, saya tidak melakukan, ya silakan. Kan kalau di dalam hukum kan kalau yang tidak menerima, tidak melakukan, ya tidak bisa dituduh. Seolah-olah beliau ini menyatakan, melimpahkan sengaja untuk cuci tangan bahwa bukan saya menerima, tetapi HRD, yang dimana HRD-nya bisa berganti-ganti ya. Ini bukannya beliau ini dijebak atau apa ya, memang dari video yang dimediasi dengan DPRD, yang dimana penjelasan Jan Huadiana ini sudah jelas banget loh. Pada waktu itu dia bilang, Bapak, kalau pendapat umum ya, pendapat umum, dia secara tegas dia bicara seperti itu. Kan tidak mungkin seorang pengusaha ujuk-ujuk, beliau bilangnya begitu, ujuk-ujuk memberi, atau gak mungkin kan orang pengusaha datang meroyok, itu kan merampas, kan gak mungkin. Lalu bagaimana dengan izin usahanya? Saya dengar-dengarnya itu tidak ada NIB-nya. Nah, ini menjadi tugas daripada pemerintah daerah untuk mengecek daripada perizinan tersebut. Jikalau perizinan tersebut itu masuk ke dalam sektor industrial dan dinyatakan bukan masuk di dalam UMKM, maka sudah layak dan selogisnya dikenakan Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk menahan ijazah dengan diharuskan, atau kalau ingin ijazahnya kembali itu dengan membayar uang jaminan, maka itu
itu bisa dikenakan pasal 42 Jo pasal 79 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Jawa Timur nomor 8 tahun 2016 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Pegawainya ini sholat, dipotong gajinya. Nah, ini telah melanggar undang-undang dan pasal 80 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang dimana sudah jelas hukumnya. Dan saya meminta seharusnya pihak kepolisian sudah bisa mengambil langkah tegas terkait hal tersebut. Dari gudang dari Sentosa Sil ini sudah disegel oleh Pemkot. Ya, ini ya sebelum disegel ya. Jadi kan banyak yang penasaran tuh. Katanya Ibu Khofifah kan mendatangi terdiskusi secara diam-diam. Nah, ini ada bocoran dari Ibu Vena Naftalia yang mendampingi, yang menengahi lah ya antara mereka, seperti itu ya. Ini bukan Ibu Janwadiana ya, memang sama-sama Chinese sepertinya, cuman bukan Ibu Janwadiana, beliau orang yang netral, pengennya itu bantu menyelesaikan seperti itu ya, bahwa Ibu Janwadiana ini kalau memang ada ijazah tahan segera diberikan seperti itu, dan ternyata tetap berbelit-belit ya katanya, walaupun didatangi Ibu Gubernur Ibu Khofifah ya, dan selanjutnya terpaksa disegel ya sama Cak Eri, tapi ini lanjut aja ya. Ternyata nggak berhenti sampai di situ guys ya, memang agak rumit ya lawan Janwadiana ini. Nah, ini masih melanjutkan dari video pembahasan tentang penahanan ijazah terhadap Janwadiana, yaitu UD Sentosa Sil. Nah, di sini saya mau membahas masalah pemaparan pelanggarannya dari waktu awal yang dimana disidak oleh Bapak Wakil Wali Kota Pak Armuji. Beliau dengan serta-merta seolah-olah angkuh, ya Bapak siapa? Bapak ini silakan lapor ke polisi. Nah, oke, dia beralasan kan tiba-tiba ditelepon, dia tidak tahu, oke kita ini kan. Tapi setelah berkembang, dia sudah sempat datang ke Pak Armuji dan sudah meminta maaf, berarti kan dia sudah mengetahui ya pokok permasalahannya. Bahkan sampai pada video yang disidak oleh Wamen. Nah, di situ dia tetap bersikukuh bahwa dia tidak tahu, dia tidak mengerti, dan dia tidak berhubungan di situ. Tetapi setelah kita lihat lagi, yaitu video yang dimana dia hearing atau dimediasikan oleh DPRD, di situ dia menyatakan mengenai pendapat umum ya Pak, mengenai pendapat umum ya Pak, kan tidak mungkin ya pegawai itu ujuk-ujuk bawa berkas, ujuk-ujuk bawa berkas tanpa kesadaran. Beliau kan seperti itu ya, kan tidak mungkin tidak sadar. Nah, di situ secara tidak langsung, yang bahkan beliau berbicara nggak mungkin kan seorang pengusaha lalu datangi merampas ijazahnya Pak, itu kan nggak boleh. Nggak boleh, itu kan namanya melanggar HAM. Nah, secara tidak langsung kalau kita mau pelajari, mengambil kesimpulan tersebut, ini dia sudah mengakui sebetulnya bahwa dia mau mengatakan ijazah itu diberikan secara sadar sebagai jaminan. Jadi dia mau mengatakan bukan kesalahan dia, bahwa ini adalah kesadaran dari para pekerja memberikan. Nah, ini fakta berbelit-belitnya. Dan dia bilang katanya pada waktu bertemu itu dia selalu menyalahkan bukan saya menerima. Ya betul, nggak mungkin ya seorang bos itu kan ada HRD. Tapi bagaimanapun sebagai owner itu selalu bertanggung jawab. Nggak mungkin itu pegawai menjalankan semuanya prosesi itu bukan dari panduan dari bosnya, nggak mungkin. Karena itu bukan perusahaan, namanya di statusnya bekerja. Otomatis SOP yang dijalani itu adalah perintah dari bosnya, ya. Kalau tidak nggak mungkin, gitu loh. Masa dari video yang didengar mediasi oleh DPRD itu orang lain, orang umum aja bisa berpendapat. Nih ada dua pendapatnya ya, bisa temukan bahwa itu secara nggak langsung mengakui loh
itu sudah ngaku saya nggak langsung datang membawa ijazah. Banyak yang komen ini ya. dia yang menampakkan bahwa secara nggak langsung beliau itu berbicara ijazah itu ada, karena orang saya juga menemukan lowongan pekerjaan yang di-share oleh kontak Ibu Chan Huadiana sendiri di grup Facebook pada tahun 2021. Nanti bisa ditampilkan oleh saya. Nah, ini Di situ sudah ini di Facebook guys ya, bahwa harus memberikan jaminan ijazah. Jadi kalau beliau bilang tidak tahu, tidak menerima, ini berarti ada unsur kebohongan. Nah, ada lagi juga nanti ya, ada lowongan pekerjaan yang di info juga ada tulisannya. Nah, untuk lowongan pekerjaan yang di share itu sudah jelas dari Chan Huadiana ada tertera tahan ijazah. Nanti ini ditampilkan. Nah, di sini itu sebetulnya penahanan ijazah itu sudah melanggar pasal 42 junto pasal 79 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Jawa Timur nomor 8 tahun 2016 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Nah, nanti bisa ditampilkan untuk lebih ringkasnya ya. Dilarang atau menyimpan dokumen asli yang melekat pada pekerjanya. Nah, lalu di sini mendapatkan pidana kurungan paling lama itu 6 bulan dan denda paling banyak 50 juta. Nah, lalu yang dilanggar apa lagi nih? Pada waktu sholat katanya itu dipotong lebih 20 menit. Atau kalau memberikan surat keterangan sakit pun dipotong lagi. Yang nggak boleh. Nah, ini adalah sudah melanggar pasal 84 dan pasal 185 Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dan pasal 80 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang dimana itu pengusaha wajib memberikan kesempatan kepada para pekerja untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. Kalau di Indonesia mengakui 5 agama, maka kita harus menghargai semua orang yang pemeluk 5 agama ini untuk menjalankan ibadahnya sesuai agama masing-masing, percaya mereka masing-masing. Nah, yang di sini ini dendanya, sanksi pidananya paling singkat 1 tahun. Yang paling lama 4 tahun atau denda paling sedikit 100 juta sampai dengan 400 juta. Nah, ini sudah ada pelanggaran lagi nih. Lalu apalagi yang dilanggar ini? Nah, seperti pernah dikonfirmasi oleh orang saya dan waktu itu tricall dengan orang lagi, Bu Chan Huadiana, orang saya, dan juga satu saksi ini ada yang menyatakan pada waktu itu kita ingin menyampaikan bahwa kita ingin apa yang terjadi ini harus diselesaikan, bukan untuk mencari panggung, untuk supaya keamanan dan kenyamanan dari para pegawai ini supaya ijazah bisa didapatkan, dia bisa dengan segera melamar pekerjaan. Lalu mungkin kalau bisa dibenahi kan yang masih bekerja ini masih bisa terus meneruskan dengan sistem yang lebih baik dan dibenahi. Tetapi beliau ini secara tidak sadar tuh langsung berbicara, ya saya nggak tahu, ijazah itu kan sudah lama, kemungkinan bisa juga saya buang atau mungkin sudah saya bakal. Ini menjadi tugas seorang polisi untuk menyatakan bagaimana ijazah itu bisa tidak ada. Karena kalau dari pemeriksaan polisi sampai berbelit dan tidak bisa menemukan ijazah itu, pada ijazah itu ada diserahkan, maka bisa dikenakan pasal yaitu menghilangkan barang bukti, melanggar pasal 221 ya. Ayat yang ke-1 linea yang kedua. Barang siapa yang melakukan perbuatan menutupi tindak pidana yang dilakukan dengan cara menghancurkan, menghilangkan dan menyembunyikan barang bukti dan atau alat bukti diancam pidana paling lama 4 tahun. Lalu bisa juga dikenakan pasal penggelapan, yaitu melanggar pasal 372. Pidana paling lama itu 4 tahun. Sudah cukup loh undang-undangnya. Jadi sekarang sudah ada
kewenangannya dalam tangan kepolisian. Jadi seperti yang sudah dibicarakan dan ditegaskan oleh Ibu Gubernur Bukit, agar segera tindak tegas, dimulai dari penyegelan. Tapi saya mendapatkan info walaupun disegel, Ibu Jan Huadiana ini masih bisa ngantor. Ini bocoran ya. Susah, ngel. Akunnya di privat ya. Nah gimana nih? Seperti dengan perintahnya, karena untuk penyidikan itu adalah ranah dan wewenang kepolisian. Ya, di sini sudah ada perintah jelas untuk tindak tegas dan segera dilaksanakan. Nah, sekarang apa? Gimana nih polisinya ya? Ya, Jangan sampai video melempem ya. ini supaya ini bisa menjadi dasar untuk dilakukan tindakan secara jelas dan berdasar, karena sudah terlalu banyak ini. Masa harus sampai se-Indonesia Raya, masa nggak bisa mengatasi seorang Iya, betul. Diana. Setuju Bu, Ya. setuju. Ya, dan saya mohon kepada para netizen supaya tidak meluas kemana-mana. Kita fokus kepada ini dan penyelesaian dengan baik dan benar. Semoga bermanfaat. Nah, Ya, ini masih Bu melanjut. Vena tadi menyampaikan jangan sampai meluas kemana-mana. Itu salah satunya ya. Di VT beliau yang lain, Mas Dewi pernah lihat, itu jangan sampai meluas ke arah rasis juga ya. Kan ada tuh banyak komen-komen yang itu ikut orang Cina di sana kayak gini kayak gitu ya. Jadi nggak ada kaitannya ya menurut beliau ya, karena beliau juga orang Chinese. Nggak semua seperti itu ya. Makanya khusus Jan Huadiana ini memang agak lain ya. Jadi harap ditunggu sabar ya nanti ya, gimana, apakah ada oknum-oknum lain yang terlibat, nggak tahu ya, karena ternyata kan bukan satu kasus ini aja, sebelumnya ada kasus ya, kasus perusakan mobil yang nggak di proses tuh sama polisi ya, katanya dipanggil nggak datang, tapi udah mulai Desember sampai hari ini tuh berapa bulan tuh, 5 bulan ya, katanya mau diperiksa karena dipanggil orangnya nggak datang ya. Kok nggak dijemput aja ya, itu loh. Ini ada apa ini polisi ini dengan Jan Huadiana ini? Ya, karena beruntung ya, karena ada kasus ini viral, makanya yang pihak dirusak mobilnya itu langsung menanyakan lagi ya kemana deh. Kalau yang kalian belum lihat tentang perusakan mobil itu ada di video kita sebelumnya, kalian cek ya video kita sebelumnya, proses dimana itu Jan Huadiana merusak mobilnya orang ya. Oke, lanjut. Nah ini lihat nih, sembunyi semua tuh. Tuh diam-diam guys ya, malam-malam ini pulang kantor kayaknya. Ada Pak Edi. Itu sampai videoan. Sembunyi tuh, sembunyi. Sembunyi guys, sembunyi. Ya, ini ada lagunya, mudah-mudahan nggak kena copyright ya. Kita ulangi lagi aja ya sambil Mas Dewi ngomong supaya nggak kena copyright. Tuh pada berlarian semua, pada berlarian. Ini seperti pulang kantor seperti itu ya. Dan nampaknya begitu takut dengan kamera ya, dan dengan sorotan masyarakat. Ini ada masyarakat yang mungkin sebelumnya curiga gitu ya, lalu diambillah video situ. Itu pun tuh lihat mau gembok lagi itu sampai ditutupi mukanya segala macam ya. Tuh. Tuh. Udah jelas itu ya. Gudang CV Sentosa Sale yang disegel oleh Cak Eri Cahyadi ternyata masih beroperasi. Picu tanda tanya besar dan meresahkan ya. Padahal ditutup 22 April. Sekarang udah Mei ya, masih aja beroperasi. Gimana klarifikasinya Cak Eri ini? Oh, belum. Kok bisa ya Di Ibu ada Vena. orang yang kayaknya merasa seolah-olah kayak kebal hukum begitu, karena pabrik sudah disegel tapi masih bisa beroperasional. Ya ini. Videoan metu kabeh iku lho. Cepetan metu. Videoan maju. Aku HP ku anak. Cepetan. Videoan kabeh. Iya iki lho. Ada Pak Edi. Itu sampai cepet videoan. Cepetan. Gua bokar. Wow, nah
banyak sekali yang ngetek saya dan memberikan link lewat Japri ke saya mengenai pabrik Sentosa Steel yang sudah disegel tapi masih terlihat beroperasional. Nah tuh, saya lihat banyak sekali komenan yang mengatakan nih, gimana nih Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, Bu Gubernur, Wakil Gubernur atau Wamen. Hello. Nah, di sini saya kasih paham kalian semua bahwa ini sudah masuk ke dalam ranah dan kewenangan dari kepolisian. Jadi, jikalau ada suatu pelanggaran hukum yang berhak menindak dan memberikan sanksi, itu adalah petugas hukum yang dalam hal ini adalah diwakilkan kepada kepolisian kemana sih polisinya nih? yang sudah dilimpahkan ke Polda Jatim. Dengar-dengarnya begitu. Masa gedang? Ups, nggak mungkin kan? Iya. Jadi tahu ranahnya masing-masing ya. Yang cuma membuat saya itu rada bertengih-tengih gitu. Beberapa waktu yang lalu, ketua saya ini sowan ketemu dengan Bapak Kapolda. Dari info yang saya dapatkan adalah, kenapa kok tidak ditindak secara tegas? Kok saya dengernya itu Nah, ini agak bocoran gimana guys. ya? Katanya itu diredam viralnya atau medianya gitu. Menurut saya, sorry ya, bukan diredam viralnya Pak, bukan diredam viralnya atau medianya, bukan. Yang harus diredam itu adalah kejahatannya dan pelanggarannya. Bentar. Ini maksudnya Ibu Vena ini Pak Kapolda ngomong gitu apa gimana ya? Diredam viralnya. Atau walaupun bukan Polda, apa pihak dari Polda gitu ya. Intinya diredam dulu viralnya. Wah, kalau emang benar seperti ini, berarti yang bermasalah polisinya ini guys ya. Soalnya Jan Wadian ini beberapa kali nampak ya pas debat gitu ya dengan siapapun ya, dengan Cak Armuji, dengan Wamen waktu itu ya udah diprosesnya seolah-olah tuh lempar aja polisi aja, itu kayak ada sesuatu gitu ya. Apakah punya backingan di kepolisian atau gimana kan nggak tahu kita ya. Nah, coba kita lanjut dulu aja ya. Malah suruh ngeredam viralnya. Itu yang harus diredam. Bagaimana semua pelanggar itu harus diredam. Iya dong. Dan ditindak tegas. Bukan viralnya yang diredam. Bukan viralnya. Kalau viralnya ya kita viralin terus guys. Ya maaf kalau saya salah ya. Jadi di sini sudah masuk dalam ranah dan kewenangan kepolisian yang di sini sudah dipindahkan atau dialihkan ke Polda Jatim. Nah, saya dengarnya kok ini sampai kemarin itu karena berita ini sempat viral lagi, akhirnya Kapolres sampai turun tangan. Thank you Pak. Walaupun sudah bukan ranah di Kapolres, tapi Bapak bisa turun tangan saat ini tempol dan akan saya salut lagi jikalau memang benar-benar ditindak tegas. Nah, disinilah perlunya kekompakan kita semua. Betul. Bagaimana kita bisa kompak? Halo warga Surabaya, halo, bisa kompak enggak? Supaya kita bisa membenahi Surabaya, supaya tidak ada lagi yang berani melanggar hukum. Bisa nggak? Berani nggak? Bukan berarti main hakim sendiri, tetapi kita kawal dalam penegakan hukumnya. Dan kita berantas ketidakadilan serta pelanggaran-pelanggaran yang ada. Berani nggak? Supaya menciptakan Surabaya menjadi kota yang aman, nyaman, dan tentram. Berani tidak? Ini adalah tantangan buat kalian semua. Halo warga Surabaya, silakan kalian komen. Nah, ini ada sedikit komenan saya yang dimana ketua saya yang habis ketemu dengan Bapak Kapolda memberikan link ke saya. Kita baca guys ya. Ini chat Bu Vena Natalia dengan ketuanya ya. Beliau kan ada komunitas itu, ini ketuanya ya. Itu ketuanya kasih link ke Bu Vena ya. Gudang Sentosa Steel yang disegel di video tetap beroperasi.
jelas-jelas pelanggaran pidana ini gitu kan. Terus Bu Vena menjawab, halah diredam dulu viralnya, baik beritanya juga medianya. Hehehe. Iya. Terus ada lagi nggak? Saja katanya diredam dulu viralnya ke medianya. Sorry, saya ini agak-agak nyinyir emang ya. Duh, mulut saya ini emang. Duh. Share ya video ini ke Ya, seluruh di-share ya. teman-teman kalian dan seluruh warga Surabaya. Dan untuk kepada Bapak Wakil Wali Kota Pak Armuji, semangat Pak. Memang banyak yang pecibir, bahkan ada yang diomong katanya, wong Wakil Wali Kota kok tugasnya gitu, harusnya salah. Nggak masalah Pak, Bapak Ya, membela banyak yang yang bela benar. kok. Nanti untuk masalah administrasi saya bisa bantu kok Pak, bahwa untuk kunjungan perlu ada surat, itu kecil Pak administrasi, tapi selama Bapak berjuang, sesalut. Terus maju Pak, dan share video ini, semoga bermanfaat. Ya, ini kalian yang belum ikuti ya di official Vena Naftalia ya, Vena Naftalia ya, di TikTok ini guys ya. Ini menarik ya, kalian bisa ikuti sambil belajar tentang hukum ya. Dan bocoran tadi sungguh mencengangkan ya, bahwa tadi ketua beliau katanya ya ketemu dengan Kapolda, itu ada penyampaian bahwa diredam dulu viralnya, itu loh yang bikin ya, jangan-jangan ada main dengan orang Polda ini ya. Waduh, ini bikin kita berasumsi ya. Oke, gimana tanggapan Cak Eri ini? Cak Eri gimana? Alasannya apa? Alasannya ini alasannya. Nah, Sentosa Sil kemarin alasannya dibuka. apa nih? Tiba-tiba ada kabar dibuka itu, setelah langsung didatangi oleh Satpol PP, Pak Fixer sendiri yang hadir bersama dengan jajaran kepolisian. Sudah kita tutup, setelah itu dirantai dan dibuat berita acara langsung dengan Diana ya? Ya, Diana. Dengan Diana dan suaminya langsung buat berita acara. Jadi tidak ada lagi pembukaan lagi, karena dia tidak memiliki DPDJ. Karena apa? Sebelumnya menyampaikan untuk maintenance, karena di dalamnya listrik. itu ada maintenance listrik, ada permasalahan dari PLN. Ya. PLN ngirim Oh. surat, sehingga maintenance itu boleh dilakukan. Alasannya maintenance guys. Tapi ternyata kemarin tidak hanya maintenance, tapi kalau sing Aktivitas. produksi, betul. Akhirnya malam itu Pak Fixer bersama jajaran kepolisian, saya kontak langsung Pak Fixer, itu langsung ditutup. Malam saya rapatkan dengan Pak Fixer membuat laporan bahwa sudah ditutup, dirantai ya, Ya, sudah. dengan kepolisian. Jadi setelah itu ada berita acara dengan Diana dan suaminya. Jadi ini menjadi perhatian teman-teman semuanya, tolong dipawasi, tolong diawasi. Lagi meneh, tapi alhamdulillah itu ada yang ngawasi, ngasih kabar. Ojo meneh ngomong, dari pemerintah kon ngawasi dirian, tanpa ada pengawasan melekat dari masyarakatnya cuek, akan susah buat kita. Tapi alhamdulillah masyarakat Surabaya ini wongnya luar biasa, sehingga memantau itu. Ada sanksi tambahan mungkin Pak? Kenapa? Ada sanksi tambahan? Sanksi tambahan karena membuka segel kan ada aturan. Enggak, jadi kalau di dalam itu adalah peringatan. Nah, di lakoni meneh, ya kita sampaikan terkait dengan hal yang lainnya. Masih peringatan. Tapi ini adalah ketika dia meminta segel ini, maka ada peringatan ketiga yang sudah kita lakukan. Peringatan pertama yang sudah kita lakukan ini, Ya. ini kedua. Yang nanti ketiga pun ya kita akan membuat pidananya. Karena sudah, kalau dia ingin maintenance, itu kami izinkan. Tapi meminta izin kepada Polres Tanjung Perak, karena ini menjadi atensi kita semua, Polres Tanjung Perak, minta izin dibuka maintenance barangi. Juga ditunggoi, ditutup. Gitu. Dan setiap akan maintenance harus minta izin kepada Polrestabes dan kepada Satpol PP. Ojo gegar. Ya itu ya, intinya katanya alasannya itu maintenance ya, soal kelistrikan. Tapi kan ternyata ya nggak mungkin lah, tadi kan kalau malam-malam itu ada karyawan begitu banyak ya, pulangnya pun sengaja kayak nutup-nutupi segala macam. Artinya kan ada yang disembunyikan ya. Dan ya ini pelanggaran lah, intinya pelanggaran nih ya. Oke. Ini parah ini ya, John Wadiana ini top banget lah, pokoknya top banget. Oke guys ya, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Di video berikutnya kita masih ada video menarik lainnya. Oke, jangan lupa aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih semua supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik kita berikutnya ya. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.